Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang networking model. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Untuk networking model adalah kerangka konsep yang menjelaskan bagaimana perangkat komputer saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Model ini membagi proses komunikasi data menjadi beberapa lapisan atau layer yang memiliki fungsi berbeda. Dengan adanya pembagian ini, proses komunikasi menjadi lebih struktur, mudah dipahami, mudah dikembangkan, lebih mudah diperbaiki jika terjadi masalah. Networking model sangat penting karena internet melibatkan jutaan perangkat dari berbagai produsen yang berbeda. Tanpa standar komunikasi yang jelas, perangkat tersebut tidak dapat saling terhubung. Tujuan utamanya dibuat networking model adalah: yang pertama, standarisasi komunikasi jaringan. Jadi, semua perangkat akan mengikuti aturan yang sama. Yang kedua, mempermudah pengembangan teknologi. Setiap layar dapat dikembangkan tanpa mengganggu layar lainnya. Yang ketiga, mempermudah troubleshooting. Jika terjadi masalah, teknisi dapat mengetahui pada layar mana kesalahan terjadi. Yang keempat, interoperabilitas antar perangkat, di mana perangkat dari vendor yang berbeda bisa tetap saling berkomunikasi. Nah, jadi terdapat dua model jaringan dalam networking model. Yang pertama ada OSI model, yang kedua ada TCP/IP model. Nah, pertama kita akan membahas dulu untuk OSI model. Jadi, OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi jaringan yang dikembangkan oleh ISO untuk menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Di layar pertama ada fisikal, di mana fungsinya itu adalah berupa media fisik jaringan. Nah, jadi fungsinya itu seperti mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik atau sinyal aktif, menentukan jenis media transmisi, mengatur kecepatan transfer data, dan menentukan standar konektor dan kabel. Contoh perangkat dalam layar fisikal ini berupa kabel LAN dan fiber optik. Di layar kedua ada data link, di mana fungsinya itu untuk mentransfer data antar perangkat. Perangkat yang bekerja pada layar ini ada switch dan network interface card atau INC. Di layar ketiga ada network, di mana network ini bertanggung jawab dalam menentukan jalur pengiriman data dari sumber ke tujuan. Seperti fungsinya itu memberikan alamat IP, melakukan routing data, dan menentukan jalur terbaik pengiriman paket. Perangkat yang bekerja di layar ini ada router dan juga layar 3 switch. Contoh protokolnya seperti IP dan ICMP. Di layar keempat ada transport, di mana transport layer ini memastikan data dikirim dengan benar dari satu perangkat ke perangkat lain, atau seperti end-to-end ini. Di mana protokol utama dalam layer ini adalah TCP dan UDP. Yang kelima adalah session. Session layer mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Layer ini akan memastikan komunikasi berjalan stabil selama pertukaran data. Lalu di layar ke-6 ada presentation, di mana presentasi layer ini bertanggung jawab terhadap format data. Fungsinya seperti translasi data, enkripsi data, dan kompresi data. Layer ini memastikan data yang dikirim dapat dipahami oleh sistem penerima. Dan di layar ke-7 ada application, di mana application layer adalah layer yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Fungsinya menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi, menghubungkan aplikasi dengan jaringan. Contoh protokolnya seperti HTTP dan HTTPS. Dan untuk contoh aplikasinya seperti ada web browser, email, dan juga file transfer. Selanjutnya ada TCP/IP model. TCP/IP adalah model jaringan yang digunakan sebagai standar komunikasi di internet pada zaman sekarang. Model ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk membangun jaringan yang stabil dan dapat digunakan secara luas. TCP/IP ini memiliki dua versi berbeda, ada versi lama yang memiliki 4 layar dan versi modern yang memiliki 5 layar. Pada TCP/IP original atau versi lama terdapat aplikasi, transport, network, dan juga link. Sedangkan untuk versi modern atau yang update terdapat 5 layar, yaitu ada application, transport, network, data link, dan physical. Kita bisa lihat di sini perbandingannya, di mana pada OSI model ini application, presentation, dan session disederhanakan menjadi application. Pada TCP/IP, transport dan network tetap sama, dan pada OSI model data link dan physical awalnya disamakan menjadi link. Tapi lama-kelamaan di versi modern data link dan physical diubah lagi menjadi berpisah gitu. Dan kenapa terjadi perubahan? Ini adalah untuk mempermudah analisis jaringan.
Dengan memisahkan data link dan fisikal, teknik dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi sumber masalah dalam jaringan. Dan juga ada teknologi jaringan semakin berkembang. Perkembangan teknologi seperti switch, VLAN, wireless network, ataupun fiber optik membuat layer data link memiliki peran yang semakin kompleks. Jika digabungkan dengan fisikal, penjelasan jaringan menjadi kurang jelas. Selanjutnya kita akan membahas dari setiap layer pada TCP/IP yang update ini. Yang pertama ada TCP/IP application layer. Layer ini akan menjadikan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini seperti HTTPS, di mana fungsinya itu untuk mengakses halaman web. HTTPS itu adalah versi aman dari HTTP. FTP ada untuk mentransfer file, SMTP adalah untuk mengirim email, dan DNS untuk menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Contoh prosesnya pada protokol ini kita mengambil contoh DNS, di mana ketika pengguna mengetik alamat website, DNS akan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga server dapat ditemukan. Selanjutnya adalah TCP/IP transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk komunikasi data antar perangkat. Terdapat dua protokol utama. Yang pertama adalah TCP atau Transmission Control Protocol, di mana karakteristiknya adalah connection oriented, data dikirim secara berurutan, memiliki mekanisme pengecekan kesalahan, dan menjamin data sampai. Digunakan pada web, email, login system, dan transfer file. Lalu ada UDP atau User Datagram Protocol, memiliki karakteristik connectionless, tidak menjamin pengiriman lebih cepat dibanding TCP, digunakan pada streaming, video call, game online, dan juga DNS request. Secara singkatnya, TCP itu lebih aman dibandingkan UDP. Selanjutnya ada TCP/IP network layer. Layer ini sering disebut juga sebagai internet layer, di mana fungsi utama adalah mengatur pengalamatan dan menentukan jalur pengiriman data. Protokol yang digunakan ada IP sebagai fungsi pengalamatan perangkat. ICMP adalah untuk memberikan pesan apabila ada kesalahan di jaringan, dan ARP untuk menghubungkan IP dengan MAC address. Perangkat utama yang bekerja pada layer ini adalah router, dan router akan menentukan jalur terbaik agar paket data sampai ke tujuan. Selanjutnya ada TCP/IP data link dan physical layer. Dalam mode TCP/IP versi lama, dua layer OSI ini digabung menjadi satu. Tapi pada versi terbaru, layer ini dipisahkan kembali. Yang pertama itu kita akan membahas data link. Memiliki fungsi untuk mengatur komunikasi dalam jaringan lokal, menangani MAC address, dan mengemas data menjadi frame. Perangkat yang berada pada layer ini ada switch, bridge, dan DNC. Lalu di layer fisikal ini itu berhubungan dengan media transmisi. Contohnya seperti kabelan, fiber optik, wireless, hub, dan juga repeater. Lapisan ini mengirimkan data dalam bentuk bit. Selanjutnya kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses pembungkusan data ketika data dikirim melalui jaringan. Setiap layer ini akan menemukan informasi tambahan yang disebut header. Urutannya, application ini akan membentuk bentuk berupa data, transport asal berbentuk seperti segmen, network berbentuk paket, data link berbentuk frame, dan fisikal berbentuk bit. Sedangkan decapsulation adalah proses membuka kembali data ketika data diterima oleh perangkat tujuan. Proses ini berlangsung dari layer paling bawah ke layer paling atas. Urutannya, pertama bit atau fisikal, frame atau data link, paket ataupun network, segmen ataupun transport, lalu berupa data ataupun application. Setelah semua proses selesai, data dapat dibaca oleh aplikasi. Kesimpulannya, network model merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana komunikasi data terjadi dalam jaringan komputer. Dua model yang paling penting ada OSI model sebagai model referensi pembelajaran, TCP/IP model sebagai model yang digunakan pada internet. Setiap layer ini memiliki fungsi tertentu sehingga proses komunikasi dapat berjalan secara sistematis. Selain itu, konsep encapsulation dan decapsulation menjelaskan bagaimana data dibungkus saat dikirim dan dibuka kembali saat diterima. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting dalam bidang jaringan komputer, keamanan cyber, sistem cloud, dan administrasi server. Sekian video dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.